Mas, mau tanya dong. Ya, Marvel atau DC? lu random amat sih. Hehe. Marvel apa DC? Marvel, gua Marvel. Kenapa? Gak tau ya, superhero-nya menurut gua tuh gua lebih suka Marvel aja. Gimana menjelaskannya ya? Sama-sama superhero padahal kan? Ayo tim Marvel. Siapa tim Marvel? Ayo kumpul sini. Bukan berarti yang DC menolak ya, tetap nonton, tapi paling suka gua Marvel. Kalau Marvel, pahlawan yang mana, Mas? Iron Man gua. Kenapa Iron Man? Gak tahu ya. Iron Man gue suka banget di yang Iron Man berapa tuh ya yang dia bikin Iron Man banyak itu loh. 2, Iron Man 2. Dua. Nah itu. Yang terbang ke sana kemari itu loh. Iya. Nah itu gue suka banget. Udah gitu dia kan dapat peran penting ya di Endgame itu ya. Suka banget lah kalau Iron Man. Gak suka Hulk, Mas? Sama kayak badan lu. Lu suka Hulk? Kan badannya hijau, Mas, gede. Gak suka. Enggak. Gue gak suka Hulk. Bukan gak suka ya. Suka tapi tidak lebih suka dari si Iron Man. Thor juga suka. Itu penyuka Marvel ya suka semua. Cuman yang paling suka adalah Iron Man. Gitu. Lanjut pertanyaan yang lain. Kalau Oke. buku favorit deh, sekarang mah ganti pertanyaan ya. buku akhir-akhir ini saya lagi baca buku ini IELTS. Segini tebelnya. Lagi belajar bahasa Inggris guys. Lagi memperbaiki bahasa Inggris saya. Kalau buku yang lain sebetulnya saya tuh nggak yang pembaca buku banget ya. Biasanya tuh baca tuh baru berapa lembar, 10, 15 lembar tuh udah capek gitu, udah nggak lanjutin. Ada aja alasannya. Padahal sebetulnya ya suka baca. Kalau baca berita saya malah kuat. Baca berita, baca Tempo gitu, baca Kompas atau baca tulisan-tulisan di feed Instagram narasi atau kan biasanya suka tuh di tulisnya tuh di feed gitu terus geser sampai 10 atau 15 ya ke samping ya. Itu saya bisa sampai akhir tuh baca. Tapi modalnya berita itu kalau mau baca buku ya itu nggak sampai tuntas, saya juga nggak tahu kenapa. Tapi kalau dibilang buku bagus yang pernah saya baca tuh ya Atomic Habits itu belum selesai juga sampai sekarang. Tapi tahu Tarelie, Mas? Apa? Tahu Tarelie? Terelie. Tarelie. Tahu, penulis itu tahu. Terelie. Kemarin pas minggu kemarin ngajak anak ke Gramet. Kalau anak memang ini ya, istri itu selalu ngasih hadiah tuh buku. Dia punya perpustakaan mini gitulah di rumah. Tapi buat anak-anak tuh. Jadi setiap ada kesempatan bikin sesuatu, itu pasti dibeliin buku sama istri saya. Nah, saya support aja kan. Itu kemarin pas di Gramedia tuh ada launching bukunya Di Lestari. Ada Di Lestarinya juga di situ. Tapi karena nggak ikut dalam acara itu ya saya habis beli buku buat anak sama beli buku IELTS yang tadi saya baca itu udah pulang. Gitu. Suka dengerin podcast nggak, Mas? Suka banget podcast sekarang. Apalagi sekarang YouTube. Ada banyak podcast sekarang. Akhir-akhir ini tuh suka dengerin podcast yang tentang apa sih temanya? Kalau podcast itu yang saya dengerin akhir-akhir ini paling terakhir saya dengerin itu Gita Wirjawan sama Pak Purba ya. Bahas soal ekonomi banget itu, mantap banget, daging semua. Rasanya tuh kayak kita lagi dengerin obrolan rahasia gitu yang tidak boleh masyarakat tahu. Tapi itu kan sama Pak Gita di share publik ya. Jadinya suka banget sama konten yang sebetulnya semua konten Endgame saya suka dan saya penonton Endgame. Tapi yang paling terakhir itu Endgame. Terus The Diary of CEO itu DOAC gitu. Diary of CEO. Terus yang punya Pak Mahfud, Prof Mahfud. Terus Prof Renal Kasali. Terus Big Deals by Cody Sanchez. Terus yang apa tuh podcast number one podcast health in the world gitu, Jay Shetty podcast tuh. Terus Bagus Mulyadi, Makna Talks, Raditya Dika, Panji Pragiwaksono. Podcast Inggris sih banyak, cuman saya nggak saya lupa sama konten kreatornya. Cuman karena ada kepentingan kan, saya mau meningkatkan
level bahasa Inggris saya, jadi saya sering dengerin podcast bahasa Inggris. Mana yang salah satunya deh, atau nomor satu pilihan terbaik Mas Yudi podcaster? Podcaster Gita Wirjawan kalau gua sekarang ya, karena kebutuhannya terpenuhi. Satu, bahasa Inggrisnya Pak Gita kan fluent banget kan. Gue sebenarnya suka banget sama intonasi, sama pronunciation-nya. Kalau tamunya dia orang luar negeri kan pasti pakai bahasa Inggris. Satu ya. Kedua, ada podcast edukasi kan, kalau dia itu kan ada edukasinya lah, tentang pendidikan, tentang kesehatan, tentang macam-macam lah, tentang filsafat, macam-macam tergantung tamunya. Terus di Endgame juga ada acara-acara yang bagus mulia, di talk sama orang-orang hebat. Terus sama politisi juga ada, dan saya juga kebetulan suka politik kan. Jadi terpenuhi gitu, terpenuhi apa namanya, kebutuhan sekarang. Kebutuhan saya sekarang itu terpenuhi. Kalau yang kedua ya ini sih, Prof Mahfud itu suka, pasti gue nonton setiap episodenya. Sama yang ini, sama yang bahasa Inggris tadi, The Diary of CEO, Jay Shetty, terus Cody Sanchez tadi, terus ada dua lagi cewek, gue lupa namanya siapa yang sudah. Jadi ngumpulin aksen guys, karena salah satu tips untuk bisa lolos IELTS dengan nilai tinggi itu, kita mesti terbiasa mendengarkan bahasa Inggris dari berbagai aksen. Amerika, Australia, dari British, Kanada, atau New Zealand, itu kan aksennya beda. Nah, semakin kita sering dengerin, itu semakin peka kan itu kita, semakin ngerti. Rencana jadi podcaster nggak? Bus. Sebetulnya ada niat itu ya. Ada sebetulnya tuh, saya kenal beberapa narasumber hebat lah. Contoh yang paling deket aja deh. Kakak ipar saya itu kan dokter spesialis obs, kan ahli dong. Kebetulan sekarang juga lagi di Jogja, lagi ngambil subspesialis apa gitu bang. Kan dia jelas ahli. Itu bisa jadi narasumber hebat tuh, bahas tentang kandungan atau mungkin reproduksi atau yang berhubungan sama itulah. Itu yang pertama, kakak ipar gua yang cewek. Terus yang suaminya, si kakak ipar juga ya, kakak ipar juga itu dokter spesialis THT KL itu kan telinga, hidung, tenggorokan, kepala, leher gitu kan. Itu kan juga bisa narasumber atau mentor-mentor gitu. Pengusaha-pengusaha itu kan bisa jadi narasumber banget. Sebetulnya pengen, cuman belum lah ya. Ini dulu lah, fokus di sini dulu. Mungkin next gue tanya sama kakak saya mau jadi narasumber pertama apa enggak. Halo Uni. Halo Uni Mega. Halo Mas Nova. Nanti kita bikin podcast ya. Nah, terakhir nih Mas, makanan seminggu terakhir nih makan apa? Terakhir nih. Seminggu terakhir, seminggu terakhir itu soto Padal B. Tadi siapa yang main flash? Ada yang moto kita kayaknya. Seminggu terakhir itu soto Padal B. Udah kali guys ada yang motoin. Iya. Soto Padal B. Terus sate apa tuh? Sate kelatak. Terus dibuatin ayam suwir kesukaan saya sama istri. Terus makan biasa aja di rumah sama di Bunga. Kalau di Bunga itu kan udah biasa ya. Ya paling crispy roll atau mentai roll atau makanan Bunga lah. Atau ekor salmon favorit itu nom. Atau tetelan salmon yang enak itu. Oke Mas, makasih banyak udah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya yang kurang jelas ini di tengah makan. Absurd loh. Absurd banget. Oke, tutup ya. Oke guys, kalau kata Prof Mahfud, siapapun diri Anda, jangan pernah lelah untuk tetap mencintai Indonesia. Kalau kata Prof Renata Sali, stay relevant. Dan saya, micin itu boleh dimakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.